mempelajari materi fikih. Mana kita ketahui bahwa fikih itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan syariat Islam. Oke, oleh karena itu kita akan melanjutkan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari pembelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang tajhiz mayit ataupun mengurus jenazah. Oke, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang apa? Konsep fikih dalam Islam. Kira-kira apa itu konsep fikih dalam Islam? Apa kira-kira konsep fikih dalam Islam? Masih ada yang masih ingat? Oke, konsep fikih dalam Islam adalah pengetahuan tentang ilmu syariat ataupun sesuatu peraturan-peraturan yang diatur dalam undang-undang syariat ataupun kanun-kanun. Itulah yang diatur dalam undang-undang syariat yang menjadi aturan dalam kehidupan kita. Contohnya seperti apa? Aturan jinayah dan hal-hal yang lain yang menjadikan sebagai hukum atau fondasi kita dalam kehidupan. Itu namanya konsep fikih dalam Islam. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pengurusan jenazah ataupun mayit. Oke, kalau diperhatikan poinnya. Di sini ada yang harus kita target-target yang harus kita pelajari. Yang pertama, standar kepolisian memahami ketentuan hukum Islam tentang tata cara pengurusan jenazah. Kita harus tahu bagaimana tata cara pengurusan jenazah yang diatur dalam hukum Islam. Oke, kemudian yang kedua, ada KD-nya. KD-nya memperagakan tata cara pengurusan jenazah. Jadi setelah kita memahami semuanya, setelah kita memahami bagaimana konsep fikih dalam dalam pengurusan jenazah, kita harus mampu mempraktekkan. Kenapa harus mampu mempraktekkan? Karena semua kita akan menghadapinya, insyaallah. Kita semuanya akan mati dan kita ada orang tua. Ketika orang tua kita sudah meninggal, siapa yang mengurus? Kita lah yang akan mengurusnya. Kemudian indikatornya apa? Setelah kita bisa mempraktekkannya, berarti kita harus mampu menjelaskan. Jadi mampu menjelaskan bagaimana? Menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Artinya apa? Setelah kita bisa mempraktekkan dan bisa mengajari orang lain bagaimana sebenarnya mempraktekkan ataupun mengurus jenazah, memandikan jenazah. Oke, kita lihat tata cara memandikan jenazah. Kita pertama ada sedikit memahami bahwa ada Al-Quran menjelaskan bahwa setiap kita yang hidup pasti akan mati. Hal ini adalah menjadi kewajiban. Kewajiban kita seorang Muslim. Adapun dinamakan dengan fardu kifayah. Jadi kewajiban kita seorang Muslim, ada yang mengerjakannya namanya fardu kifayah. Kalau ada yang mengerjakan di antara kita, maka lepaslah apa yang lepas? Kewajiban orang-orang yang lain. Apabila tidak ada yang mengerjakan, maka dosanya semua akan mendapatkan dosa. Oke, kemudian ada sedikit hal-hal yang harus kita bahas tentang pengurusan jenazah. Ini kewajiban-kewajiban yang harus kita lihat di saat orang meninggal. Apa yang pertama? Kalau orang sudah meninggal, apa saja yang harus kita lakukan? Hal-hal yang dilakukan terhadap orang-orang yang baru meninggal. Pertama, apa kita lakukan? Menutup matanya. Oke, menutup matanya. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian melunaskan hutang dan menyegerakan pemakamannya. Di sini yang terakhir ini menyegerakan pemakamannya, itu akan terjadilah proses pengurusan jenazah, yaitu dengan memandikan pertama. Oke, kita bahas hari ini hanya kita bahas memandikan. Jadi hanya satu pembahasan dari pengurusan jenazah ada 4. Yang pertama apa? Memandikan, mengawali, kemudian menguburkan. Oke, hari ini kita membahas
Oke. Di dalam memandikan jenazah, masyarakat banyak anggapan tentang jenazah yang dianggap bahwa meninggal ataupun mati syahid. Oke. Ini permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, mati syahid. Sekarang coba kita selesaikan sama-sama permasalahan ini. Bagaimana yang dinamakan mati syahid? Apakah mati syahid itu hanya di medan perang yang tidak wajib dimandikan, ataupun mati syahid itu yang mati karena tenggelam ataupun hal-hal yang lain? Oke, Ustaz berikan waktu sekitar berapa menit? 3 menit untuk kalian mencari informasi, membaca, melihat, mengamati di mana saja, boleh di buku ataupun boleh di media internet dan yang lain-lain, sehingga masalah ini dapat kita selesaikan dan dapat kita simpulkan. Oke, dipersilahkan untuk mencari informasi dan melihat, membaca di mana saja boleh, di buku bisa. Oke, di antara permasalahan ini, kira-kira di antara kita ini ada nggak yang mau yang mengungkapkan kira-kira apa permasalahannya dan apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita? Sebagian masyarakat sekarang beranggapan bahwa seluruh jenazah mati dengan cara syahid tidak wajib dimandikan, namun tetap dimakamkan. Dan sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa jenazah yang meninggal di medan perang, terlebih yang berperan dengan laki-laki, harus dikuburkan dengan darah yang mengalir di tubuhnya. Oke, tepuk tangan. Siapa bisa menyimpulkan dari yang lakinya? Menyimpulkan, dari mengulangi kembali, review kembali. Bagaimana masyarakat permasalahan sekarang terjadi dalam masyarakat bahwa ada yang meninggal syahid, dinamakan syahid di medan perang yang tidak diwajibkan memandikan dan menyalatkan. Ada juga yang beranggapan bahwa yang mati syahid ataupun meninggal dalam keadaan mati mendapatkan pada syahid seperti misalnya tenggelam dan hal-hal lain. Sudah ada jawaban tadi. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa semua mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Oke, bagaimana kira-kira tanggapan dari Alif? Apa Alif? Menurut saya, menurut Imam Syafi'i, kalau mati syahid itu di medan perang itu tidak wajib dimandikan, disolatkan, dia langsung dikuburkan. Oke, jadi kesimpulannya bahwa mati syahid yang dinamakan mati syahid dan tidak dimandikan dan tidak dikuburkan, tidak disolatkan dan tidak dimandikan, langsung dikuburkan secara berdarah, hanya dalam keadaan berdarah, yaitu hanya mati syahid bagi orang yang jihad di medan perang melawan orang kafir harbi. Jadi harus kita bedakan ya, ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang orang yang tidak mengakui tidak tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, itu namanya kafir zimmi. Orang yang sudah bisa bersahabat dengan kita, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari bersama kita, kecuali dalam hal akidah. Kalau kafir harbi itu memerangi kita, mereka ingin memerangi dan menguasai kita, itu namanya kafir harbi. Nah, kesimpulannya bahwa yang tidak disolatkan dan tidak dimandikan hanya jenazah orang-orang yang mati syahid melawan kafir harbi. Oke. Ada beberapa yang lain? Ada yang mau mengungkapkan yang lain? Kesimpulannya yang lebih mendalam? Ada? Oke, terima kasih hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan
Alhamdulillah kita sudah dapat memahami tentang pengurusan jenazah dan sudah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat seperti yang kita ungkapkan barusan. Kita simpulkan bahwa mati syahid, kita harus memahami bahwa mati syahid itu yang tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disalatkan hanyalah mati syahid di medan perang, orang-orang yang memerangi kafir tadi. Mungkin hari ini kita cukupkan saja. Insyaallah minggu depan kita akan melanjutkan dengan dengan membahas tentang mengafani. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sholatkan. Setelah itu kita akan lanjutkan menguburkan, dan akhirnya nanti kita akan praktekkan bagaimana pengurusan jenazah sehingga kita semua mampu mengurus jenazah, karena kita semua akan menjadi jenazah dan kita semua akan menghadapi jenazah. Artinya paling tidak kita mampu memandikan orang tua kita sendiri. Mungkin hari ini kita cukupkan, kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.